dari sebelumnya mungkin ada dana yang sudah sejauh mana seperti itu? Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AIDP menggelar diskusi publik tentang pentingnya pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban di Papua. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel AB Pura, Rabu 18 Desember 2024. DP memandang perlu untuk melakukan kegiatan ini. Pertama itu kita mau refleksi sebenarnya tentang penyelesaian pelanggaran HAM kasus eranya Presiden Jokowi. Kita tahu bahwa banyak sekali janji-janji, tapi bahkan di penghujung pemerintahannya justru ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dapat diduga sebagai pelanggaran HAM, terutama dalam hal ECOSOC di Papua. Kemudian dalam pemerintahan presiden yang baru, kita kan juga ingin mempertanyakan kembali bagaimana komitmen negara. Nah, di Papua sendiri kan ada banyak kasus dugaan pelanggaran HAM, ada juga kasus pelanggaran HAM berat yang ditangani oleh Komnas HAM, tapi juga ada penyelesaian yang tidak memenuhi keadilan buat korban. Nah, dalam konteks itu sehingga kita punya dua hal penting yang didiskusikan hari ini, bagaimana mengungkapkan kebenaran dan pemenuhan hak buat korban. Silahkan, masih ada. Dari hasil diskusi publik ini, Anu mencatat beberapa poin yang disampaikan peserta diskusi, mulai dari kritik terhadap Komnas HAM, komitmen negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, hingga mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ya, yang pertama ada refleksi ya buat apa yang jadi kinerja Komnas HAM. Baik dari segi misalnya kewenangan, penganggaran, ataupun misalnya bagaimana Komnas HAM mempublikasi kasus dari awal, tapi juga memberitahukan kepada publik ini progresnya seperti apa. Karena biasanya awal itu kan statementnya keluar di media, tapi kita kurang mendapatkan informasi tentang progres. Yang kedua, bahwa kalau kita bicara tentang penyelesaian pelanggaran HAM, ini sebenarnya sudah ada kekecewaan dari masyarakat. Jadi kita ingin memperkuat komitmen negara untuk penyelesaian pelanggaran HAM. Yang ketiga, kalau kita menggunakan mekanisme KKR, kita tetap harus melibatkan banyak pihak ini. Harus kita kembali membuka diskusi buat pihak pemerintah. Sebenarnya kita undang ya, tapi saat ini nggak datang. Jadi kami akan mengambil kesempatan untuk diskusi lagi dengan pemerintah, baik institusi TNI, Polri, sipil, tapi juga adat, pihak agama, dan kita semua kembali untuk mendiskusikan itu. Supaya kalau konsep itu jadi, itu benar-benar mewakili kebutuhan yang ada, tapi juga itu kita meyakini itu tidak boleh mereduksi proses yang dilakukan secara yudisial. Mereka berjalan sesampai di tanjakan gunung dalam hutan belantara Limbaga. Sekitar pukul 7 pagi, saat sedang berjalan, Atanius ditembak di bagian depan kepalanya dan satu tembakan lagi mengenai Manus di bagian lehernya. Saat mereka menemukan jasad Atanius tidak jauh dari lokasi itu, mereka juga menemukan 3 jasad lain. Di samping itu kami juga melakukan pelayanan kesehatan. Dalam 2 hari ini obat yang... Menanggapi pertemuan ini, aktivis HAM Papua, Raga Kogea mengatakan, pertemuan ini penting untuk jadi sarana diskusi dan memberi masukan bagi semua pihak, terutama dalam menyelesaikan persoalan HAM di Papua. Harapan saya atau yang saya harap sekali dengan mewakili korban itu, korban-korban yang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang itu. Yang pertama itu pengakuan bahwa ada pelanggaran HAM begitu. Itu pengakuan negara, pengakuan. Kemudian yang kedua itu, kalau memang negara Indonesia ini merasa bahwa orang Papua ini bagian dari negara Republik Indonesia, maka mau tidak mau harus selesaikan dua kasus itu harus selesaikan di pengadilan HAM supaya keadilan bagi orang Papua semua, bahwa berarti orang Papua ini masih bagian dari NKRI. Kalau terus tidak pernah selesaikan, tapi pelanggaran HAM-nya bertumbuk-tumbuk, pembunuhan terus bertumbuk, penyisiran terus, pelanggaran yang berulang kali, kami merasa macam kami ini bukan bagian dari negara ini.